Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sama bareng-bareng. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. 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 Amma ba'd, yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muslimin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komarian beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Muslim dan Ibu Hajah Jaya Rogaya. Kita doakan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini para almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya mudah-mudahan dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, dan juga yang masih hidup kita doakan keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan segala-galanya. Segenap para pengurus inti yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, wabil khusus koordinator yatim untuk Al Mustafa yaitu Ibu bingung. Alhamdulillah. Juga yang sangat saya hormati terutama Ibu Ustazah Yuro sekaligus sebagai Yuli, sebetulnya Ustazah Yuli yang punya channel Yuliro. Dan lain ya Bu, mudah-mudahan beliau terus sukses menjadi yang diharapkan seperti orang-orang ya di lain. Dan juga yang sangat saya hormati pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, baik yang datangnya dari Kitabul Huda, yang datangnya dari yang dibawa apa namanya, lupa Al-Huda ya? Al-Huda, terus juga dari Panas Sejahtera Blok A, alhamdulillah ya Bu Haji. Terus juga sesepuh-sesepuh kita ada Ibu Hajah, ada nggak Bu Hajah? Terus juga ini Ibu Hajah Sisira. Ini Ketua Majelis Taklim, Kitabul Ula, alhamdulillah bisa hadir semua. Ketua DKM, Masjid Jami Al-Muslimin beserta jajarannya, semuanya para tokoh ulama, tokoh masyarakat, termasuk yang di tokoh-tokoh di sini, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, hadirat jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara tadi mana? Ya, makasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, kita tawasul dulu ya. Sunan Gresik Maulana Habib Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi assalam
Rabbi asani wa daraji abatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus dapat sahih Sunan ke Gunung Jati Sari Hidayatullah Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa daraji abatayati bakal alami ya uwailal judi wal karami Sunan Gresik Kondang ilmu dagange Sunan Ampel filsafat malimone Sunan Giri tembang dolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Raja pepali pitune Sunan Kalijogo wayangane Sunan Muria nemu tradisine Sunan Kudus gede tolak tolerasine Sunan Gunung Jati politike ayo podo eling saklawase ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji afatayati bakal alami ya uhailal judi wal karami Alhamdulillah ibu sekalian enggak saya nggak ikut yang begini saya juga kepengen apal gitu loh apal dengan nama-nama yang dikenalnya ya Bu ya kan kita tahu aja pokoknya Wali Songo Al-Fatihah gitu ya Bu ya nah nama-namanya dengan apanya profesinya gitu loh Bu profesinya jadi insya Allah kayak Sunan Gresik gitu ya itu terkenal dengan ilmu dagangnya ya dengan ilmu dagang terus kemudian kayak Sunan Ampel terkenal dengan filsafat ya filsafat ajaran meninggalkan 5 hal terus Sunan Giri yaitu tembang dolanane artinya ciptaan ya punya kreatif suka menciptakan gitu ya Bia menciptakan kayak syair lagu-lagu seperti itu terus juga Sunan Bonang itu musisi gamelannya artinya pokoknya pengarang ya musisi kayak misalnya kayak Oma Irama kayak Anang gitu ya banyak ya seperti itu terus kemudian Sunan Kalijaga itu terkenal dengan permainan wayangnya ya Bu ya makanya kalau ada wayang wong wayang golek gitu terutama wayang golek ya Bu ya ini kadang-kadang mohon maaf banyak orang yang pahamnya zaman dulu nih Bu ya pahamnya termasuk saya Bu kalau dari daerah Kranji sampai Jakarta itu Bu kan suka kalau ada golek Ibu suka nonton kan wayang golek wayang kulit ya Bu nah wayang golek itu ini suka apa suka di depannya tuh Bu suka ada kayak buat 7 rupa kue 7 rupa terus ada yang namanya kopi manis kopi pahit teh manis teh pahit susu gitu ya minum-minuman gitu itu bukan semata-mata bukan musyrik Ibu zaman dulu kan selalu mengembangkan ini ya mengembangkan agama sebelum agama seperti sekarang siarnya Ibu itu kalau udah malam kan suka main malam tuh main malam itu maksudnya itu nyiapin, tau nggak nyiapin apa ya? Nyiapin kalau yang ingin pada haus, pada minum gitu loh.
ya. Terus ada suka nasi liwetnya gitu ya. Itu seperti itu. Sama ibu saya sampai ke Cengkareng gitu. Awalnya memang saya bingung, ini apa ditutupin apa tuh sama kayak model sorban, kerudungan lah gitu ya, putih warnanya. Kata saya apa sih dalamnya gitu. Pas saya duduk, nggak lama itu panitia kebuka. Begitu dibuka, itu makanan bu sampai sepanjang ini. Kata saya ini saya disuguhin gitu. Apa sih kalau bahasa nyuguh? Ini saya kok pakai suguhan gitu. Ya suguh kan artinya dikeluarkan untuk dimakan. Maksudnya begini, Umi, saking apa sih kalau bahasa kita, saking hormatnya, saking taklimnya. Jadi kan ustazah-ustazah suka ada di depan tuh banyak. Ya di depan, duduk di depan. Nah jadi ini kan dibuka bu. Nanti kalau mau minum, tinggal pilih yang mana gitu. Pilih yang mana, mau teh manisnya, mau teh pahitnya, mau kopi manis, pokoknya semuanya, air putihnya ada semua dengan makan makanan yang lengkap bu. Ini masih loh. Saya kemarin juga kan selama di Cengkareng gitu bu, ya di Rawabongkong itu, oh masih ya, masih ada seperti ini. Jadi saking takjimnya, kalau di sini kan enggak, maksudnya enggak digituin. Nah kayak begini, nah ini kayak ini, gitu, ya bu. Tapi karena banyak ustazah, jadi dia nggak repot gitu. Udah disiapkan. Nah ini ibu. Jadi Kalijogo itu Sunan Kalijogo, ya itu yang Raden Syahid. Itu kan ibu lihat sejarahnya apa duduk. Makanya di Kali Topo ya, tapak kalau kata kita. Tapak itu ibu sampai itu rumput tumbuh gitu. Makanya dibilang Sunan Syahid, Sunan Kali, yang jaga kali Jogo. Di sini ada lah Bu Yuli tuh orang-orang Jawa kebanyakan. Saya mah cuma terus kalau Sunan Muria itu ngemu tradisinya, artinya melestarikan tradisi. Yang terkenal dengan tradisinya itu Bu ya, tradisi keislamannya itu kayak kita juga 4 bulanan, 7 bulanan itu kan cuma tradisi ya. Tapi untuk kebaikan nggak masalah. Kalau Sunan Kudus itu gede toleransi. Jadi artinya apa ya Bu? Orangnya kalau orang toleransinya gede gitu loh Bu. Pokoknya bersodakohnya gitu ya. Paham tentang karakter kita seperti itu. Nah kemudian kalau Gunung Jati dengan politiknya gitu ya. Makanya jangan pernah kita melupakan yang namanya orang-orang yang memiliki gitu. Ya wali kan sampai disebut wali songo artinya wali 9. Jadi kita jangan ingat, kita ikutin ajarannya, jejaknya gitu ya. Mudah-mudahan kita juga punya seperti itu ya, yang tadi 9 itu. Nah itu ibu, karena ini bulan Rajab ya, tapi kita tetap terusin kita nasaihul ibadnya ya. Di bulan Rajab, makanya tadi diawali dengan ucapan istighfar. Kenapa? Kata Nabi begini, Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sya'bana sahari, Syahrul Ramadan, Syahrul umati. Begitu. Bulan Rajab ini merupakan bulannya Allah. Bulannya Allah. Siapapun orang yang berbuat kebaikan, keburukan itu akan diberikan oleh Allah, digandakan ibu. Makanya alhamdulillah yang belum berpuasa, habisnya nih katanya banyak undangan capek, enggak apa-apa ya. Puasanya cuma kalau Umi bisa saran ya, disarankan ibu. Ini kan tanggal 6. Ketemu Kamis besok berarti kan tanggal 13. Masukkan ke ibu puasa di Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa ibu? Termasuk itu yang namanya dapat dapat Rajab puasa, dapat Yaumil Bid. Karena untuk menyempurnakan puasa yaitu di Yaumil Bid, di 13, 14, 15. Karena Allah akan membalas Bu. 1 hari dibalas 10, 3 hari 30 kan? 33 kali 10 berarti 31 bulan kita. Bisa ibu umpama nih yang belum, kalau udah sih nggak apa-apa. Ini misalnya, ya udah itu kita ambil hari Kamis besok.
Tapi saya biasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Seninnya Ibu puasa, Selasa Rabu istirahat, Kamis Jumat Sabtu Kamis Jumat Sabtu. Iya, 3 hari. Namanya puasa Yaumul Bid, tapi kita karena di bulan Ramadan, insya Allah. Tapi ingat Bu, seluruh bulan itu ada Yaumul Bidnya 13, 14, 15 kecuali di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tahu, bulan haji kalau orang sini bilang. Itu Ibu ngambil Yaumul Bidnya karena 13 merupakan hari tasyrik. Ya, diharapkan kita untuk berpuasa di hari tasyrik. Paham Bu? 13 kan? 11, 12, 13. Tapi di bulan Dzulhijjah. Nah, untuk berpuasa Yaumul Bidnya di mana ngambilnya? 14, 15, 16. Ya Bu, karena pernah maaf banget. Pernah saya lagi ceramah Bu, di luar. Begitu lagi ceramah di luar, ya. Ada disiapin makanan. Terus saya minum kan, karena terus dia bilang, ayo saja diminum begitu. Kata dia, saya lagi saum. Kok saum? Ini kan tasyrik. Oh enggak, kita udah biasa. Enggak Ustazah, walaupun bagaimana yang namanya tasyrik itu hukumnya haram. Gitu. Dia karena dia biasa kata Yaumul Bid, kalau di bulan ini terkecualikan Bu. Coba lihat deh dalam Al-Quran juga. Udah banyak itu Bu. Dalam kitab Masailul Ibad juga ada. Jadi untuk bulan Dzulhijjah itu Yaumul Bidnya di 14, 15, 16. Tolong gitu ya. Mungkin mudah-mudahan setelah itu dia berpikir ya Bu ya. Nanti dia tidak akan puasa lagi ketika di hari tasyrik. Hukumnya haram ya. Dari tanggal 10 kan kita lebaran tuh, lebaran terus kita berkorban kan, namanya Idul Adha. 11, 12, 13 itu masih kita kalau yang belum punya kambing bisa itu Bu di tanggal 11, 12, 13. Kan namanya manusia kan kalau lagi nggak ada mah nggak ada ya Bu ya. Kalau uang kebetulan dapat rezeki gitu tanggal 11 udah potong korban. 12 potong korban, 13 potong lagi itu korban. Kalau nggak ada uangnya di tanggal 10 gitu, ya Bu ya. Jadi ini biar paham ya. Jangan jadi ada istilahnya Yaumul Bid karena Ibu biasa tiap bulan Ibu nggak pernah ninggalin Yaumul Bid. Dihitungnya 13, 14, 15 ya. Tapi untuk Dzulhijjah itu 14, 15, 16. Bukan nggak ada cuma 14, 15, 6, 16. Karena hitungan di tahun Hijriah itu Ibu beda dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi sampai tanggal 31. Tapi kalau tahun Hijriah cuma sampai 30. Jadi 29, 30. Begitu ya. Paham ya Bu ya? Jadi awas nanti ingetin tuh. Karena ada saya. Padahal seorang ustazah, Ibu ustazah. Benar ustazah di situ gitu ya. Saya sampai nawarin minum karena kok saya minum masa sih? Ayo ustazah diminum kan begitu. Kata dia maaf. Lihat ini tanggal berapa? Kata saya tanggal 13. Terus? Iya kan Yaumul Bid. Oh bukan begitu. Ini bulan Dzulhijjah tanggal 13. Iya saya ngerti. Iya saya juga puasa Yaumul Bid. Tapi kalau tanggal 13 di bulan Dzulhijjah ini masih termasuk tasyrik. Nah, terus dia akhirnya diam aja Bu, udah nggak ngomong 1000 bahasa. Mudah-mudahan pulang dari situ gitu ya. Walaupun pada hari itu mungkin agak gondok sama saya. Terus kelihatan memang agak lain Bu, kalau saya nggak masalah, biarin gitu ya. Mudah-mudahan nanti karena saya berprinsip boleh hakok walaupun katakan yang hak walaupun itu pahit didengarnya kan gitu. Ya tapi saya juga berprinsip yang pahit itu pasti akan menjadi obat, yang manis belum tentu akan menjadi obat. Paham ya Bu ya? Yuk kita buka apanya? Halamannya halaman 91 masih oke. Ya Bu ya, kita terusin dari Anas ya. Udah ya Bu ya dari Anas belum. Hadis yang syair kemarin syair udah kita. Terus ini yang sekarang yang terusin ke bawahnya. Ya. Ibu lihat Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anasin. Kharaja sallallahu alaihi wasallam
yauman wa huwa akhidun biyadi Abi Zarrin faqal. Dari Anas pada suatu hari Nabi keluar. Ini hadis diriwayatkan dari Anas. Pada suatu hari kharaja sallallahu Nabi akhirnya keluar. Beliau memegang tangan Abu Zar, Abu Zar, dan berkata, ya Aba Zar, a'alimta anna baina aydina aqabatun ka'udan la yas'atuha illa al-muhibbun. Ini suatu pertanyaan, muhibbun. Tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam? Ini kemarin kita udah bahas di sini, Bu, bahwa dunia, Ibu lihat ya, maksudnya kehidupan dunia tuh zadun ya, perbekalan, as-safar perjalanan, wa aqfil him kurangi beban ya, al-aqabah tanjakan menuju akhirat itu bagaikan tebing yang tinggi dan curam, ditutupi dengan tobat ya. Nah di sini Ibu, tahukah Anas mengatakan ketika Rasulullah keluar, Rasulullah memegang tangan Abu Zar ya, sambil mengatakan, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam. Maksudnya ini perjalanan akhirat. Kemudian perjalanan beliau mengatakan tidak akan ada yang bisa mendakinya, tidak akan bisa mendakinya kecuali orang yang ringan. Orang yang ringan tidak membawa apa-apa, Hipun tidak membawa apa-apa. Terus kemudian qala rajulun ya Rasulullah aminal pipina ana amin mudhirin. Jadi ini pertanyaan juga. Kemudian seorang laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang ringan atau yang, maksudnya orang yang ringan atau orang yang berat? Gitu. Dijawab oleh Nabi, aindaka ta'amu yaum. Nabi menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Maksudnya hari ini, gitu ya. Untuk sehari. Terus kalau na'am, dijawabkan laki-laki itu, iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi, Bu, wa ta'amu ghadin, ada makanan untuk hari esok? Ya, ghadin itu hari esok. Laki-laki tadi menjawab, jawabnya, na'am, ada. Itu ada. Terus maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'amu ba'da ghadin, untuk besok lagi ada nggak? Besok lagi ada nggak? Ini besoknya lagi, berarti berapa? 3 hari ya, 3 hari. Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana indaka ta'amu salasati ayyami kunta minal mudhirin." Di sini dijawab, Bu. Jadi kalau 3 hari berturut-turut masih ada, gitu. Kata Rasulullah nih, yang memiliki makanan buat 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Berat, Bu. Kemarin bulan yang lalu saya sampaikan, makanya kalau kita tidak mau berat nanti di sananya, tolong dititipin. Tadi titipin, Bu. Kita titipin tuh kata kita. Ya, dititipinnya kemana? Ada yatim, dititipin tuh, Bu. Ada duafa, ada fakir, ada miskin, kan gitu. Ada masjid, ada musola yang sedang pembangunan. Kita titipin harta kita. Nanti kita nggak bawa apa-apa, Ibu. Ya kayak kita di sini juga, Bu, kalau jalan-jalan ada bawaannya, giliran nanjak, naik, ya. Ibu udah ziarah gak? Saya sering gitu, Bu. Suka naik gunung. Berat nggak kira-kira? Bisa nggak Ibu naik ke atas? Bisa, cumanya ngaso lagi, naik lagi, ngaso lagi. Kan banyak ya, Bu, beratannya. Gitu. Nah di sini kalau kita masih memiliki hari ini, hari esoknya lagi, itu berarti kita masih termasuk orang yang berat, kata Rasulullah. Kalau kita kan enggak, Bu. Ya coba deh. Iya. Kalau kita tuh kayaknya kita punya duit nih,
mau amal aja mikirkan Bu. Hari ini kita amal, besok gimana? Besok gimana? Besok gimana? Kan begitu ya? Makanya Nabi mabuk selalu kalau dia punya, gitu. Nggak ada itu yang di tangan. Kalau kita gatal tangannya, beliau itu. Jadi selalu ibu punya apa aja hari ini nggak mikirin hari esok. Yang penting dia bisa. Katanya tuh gede toleransinya, ya Bu ya. Gede itu ibu. Pokoknya Nabi mah begitu. Jadi esok mah, insya Allah. Kalau kita enggak, kadang-kadang ditabung dulu, terkumpulin dulu, mau amal aja juga mikirin, ya Bu ya. Makanya maaf aja, ini bulan Januari 2024 itu bertepatan dengan bulan Rajab. Bertepatan sama artian tahun baru. Apa yang harus kita lakukan di tahun baru? Lihat dalam surat At-Taubah, ya ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahajaru, hijrah, kita diperintahkan untuk hijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Betul Bu? Coba kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berhijrah. Kita disuruh hijrah. Ini berbarengan ya Bu? Ya, sama bulannya Allah. Insya Allah, ya, kita melakukan hal-hal yang baik itu akan dilipat gandakan 1 menjadi 10. Subhanallah. Ya. Terus wajahadu fisabilillah, berjuanglah, berjihadlah. Jihad itu Bu, fisabilillah, di jalan Allah. Ya. Apakah ini termasuk berjihad kita ke majelis taklim? Bahasanya gitu. Ya Bu ya. Kenapa? Kenapa? Iya. Iya. Coba Ibu lihat. Ibu keluar dari rumah, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk bertalabul ilmi, maka itu udah dijamin Bu oleh Allah. Dari perginya sampai kembali ke rumah, ibu mendapat pahala sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya Allah, amin gitu apa? Saya kayak iya ini haji, Bu Haji Fatimah amin duluan. Yang lain keras kayaknya bingung. Lihat ini amin. Kalau kita melakukan itu Bu, dengan apa? Ya tadi, dengan harta dan dengan seluruh jiwa kita. Seluruh jiwa kita. Insya Allah kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Ya Allah, diberikan derajat yang begitu mulianya. Wa ulaika humul faizun. Begitu. Mereka termasuk golongan orang-orang yang faizun, yang beruntung. Makanya semua itu dicari melalui apa? Nih di sini. Ini namanya majelis taklim paket komplit. Nah, udah paket komplit deh. Ya. Kita muhasabah, bisa kan? Kita berdoa di sini, ya. Begitu datang assalamualaikum waalaikumsalam. Itu paket komplit namanya. Terus senyum, sodako. Sodako yang ringan tidak pakai duit itu senyum. Makanya ibu senyum. Jangan jutek. Udah kayak malaikat malik. Sakit gigi. Iya Bu, senyum. Itu sodako yang ringan. Belum lagi ibu sodako tadi pakai kresek. Itu kan pakai kresek, masukin uang. Itu sodako Bu, dengan mal. Senyum walaupun kita jangan anggap senyum itu gak ada nilainya Bu. Bernilai itu. Termasuk secara tidak langsung kita terapi. Terapi tahu terapi. Terapi untuk ininya auratnya biar timbul. Ya, ini enggak turun banget. Ya wajar lah kalau saya mau udah turun udah pasti Bu ini. Tapi kalau paling enggak biar turun kenceng gitu loh Bu. Senyum. Ya. Itu sodako tuh enggak main-main. Di sini kita selalu ingat mati gak Ibu di sini? Ini namanya paket komplit. Kalau di sini Ibu, ya Bu ya, silaturahmi di sini tempatnya.
panjang umur, sehat mbak, sehat mbak. Di majelis taklim saya bilang udah paket komplit, udah majelis taklim mbak. Ada muhasabahnya, ada doanya, betul bu. Ada silaturahminya, ada sodakonya, inget matinya, paket komplit semuanya di sini. Makanya orang kalau nggak duduk di majelis taklim rugi rasanya ibu. Betul? Coba di rumah aja ibu kan bengong. Ngapain di rumah? Dapur kasur sumur, dapur kasur sumur. Iya, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Apalagi orang yang stres doyan makan, udah di rumah keluar putih gemuk. Ya bu ya. Tapi kalau di sini kan enak berbagi. Gitu loh bu. Ibu memandang nih, turun rahmat Allah. Ibu memandang sesama, tapi mandangnya mandang kasih sayang bu, bukan mandang sinis. Kan ada orang yang mandang sinis. Begitu ya. Tapi kita kasih sayang, turun rahmat Allah. Ibu mandang guru, umroh kepala. Iya, kan ibu ngeliatin saya terus. Kayak Bu Yuli ngeliatin saya terus. Oh, ngeliatin kayak gimana deh? Ya, itu. Iya emang ibu, paham bu? Ini pokoknya paket komplit. Kebetulan kita ada di bulan Rajab, insya Allah ya bu ya. Nah itu, jadi orang yang masih punya itu termasuk orang yang maksudnya untuk penyimpanan itu masih termasuk golongan kata Nabi orang yang masih erat. Kalau ada yang ringan itu ya berbagi terus ibu. Tapi kita mah enggak, emang begitu kali ya sifatnya. Hari ini kita punya duit segini untuk jangka waktu sebulan. Cukup nggak cukup sebulan begitu. Ada amal juga, ya kalau kita amal ntar gitu. Ntar nggak cukup sampai sebulan. Padahal orang yang sodako itu ibu, Allah akan ganti. Nggak ada orang yang rajin sodako, yang suka bersodako, ya nggak ada yang miskin. Bener? Usahanya maju. Pilih pergi mulu saja, sono sini ke sono sini. Terbantu itu toko ada diurusin. Tapi ada yang ngurusin. Iya namanya begitu loh bu. Dan ini yang silaturahminya, yang di rumahnya, tokonya insya Allah berkah. Emang harus begitu, ya. Jadi kita merasa seperti itu. Jangan sekali-kali kita ya ada orang istilah hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Terus sampai akhirnya jadinya karena dihitung-hitung terus, ini nggak kebagian, itu nggak kebagian, akhirnya menjadi orang yang orang yang bakhil. Ya bu ya. Nah itu masalah pertama kita terusin selesai. Sekarang masalah kedua. Di sini ibu an bakdil hukamai arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Sebagian ulama ahli hikmah, ini ahli hikmah ya bu ya, orang yang betul-betul makrifat kepada Allah, yang mengenal Allah secara detail lahir dan batin, ya. Ini mengatakan bahwa ada 4 perkara nilainya asam baik, tapi ada 4 lagi ya bu perkara yang nilainya lebih baik. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik gitu. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Boleh. Ya, yang pertama apa itu bu? Al haya'u minar rijali hasanah, walakinnahu minal mar'ati ahsan. Adanya sifat haya, sifat malu itu pada kaum laki-laki itu baik. Itu baik. Tapi sifat haya pada perempuan itu lebih baik. Paham bu? Kalau laki-laki punya malu, insya Allah bu, insya Allah dijaga semuanya. Malu ya, dari ujung rambut sampai ke bawah. Malu bukan kemaluan, malunya. Laki-laki itu baik, tapi lebih baik perempuan. Kadang-kadang kalau ada perempuan nggak ada malunya, saya bingung. Kadang-kadang ya malu-maluin gitu, nggak ada malunya, ya bu ya. Banyaklah hal-hal, saya nggak usah contohkan, ibu suka lihat ya.
Ya. Kadang-kadang perempuan sekarang banyak ngesornya. Ngesor apa nyosor? Nah, begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat Bu, ya, malah lebih agresif. Nah, agresif ya. Agresif perempuannya ketimbang laki-laki. Kita lihat itu. Coba. Ya. Nah, kalau kita suami istri nggak apa-apa. Kita agresif loh orang suami kita. Iya nggak? Ya kita cium nggak apa. Jangan gengsi kalau mau pasangan mah Bu. Perlihatkan kita, ya. Karena kata Nabi ya seperti itu. Apabila perempuan ya yang istri maratu soriat, maaf Ibu, itu segala-galanya nggak usah malu. Sampai kita menawarkan Ibu, itu kita diperintahkan seperti itu. Ya, jadi kalau sama yang lain sih nggak apa-apa. Terus apalagi Ibu kadang-kadang, maaf ya Bu ya, maaf banget maaf. Kan yang namanya nutup aurat itu kan bukannya orang yang udah pergi umroh atau berhaji aja. Kewajiban kita sebagai muslimah yang sholihah, yang beriman, itu betul-betul dijaga. Bukan waktu lagi ngaji doang Ibu auratnya dijaga. Ketika kita di luar rumah juga kita harus jaga, begitu. Nah, kemarin ada yang nanya Bu ke saya, Umi itu kalau senam hukumnya apa? Senamnya bagus. Bagus, karena senam itu untuk kesehatan, Ibu. Ya, tapi tolong diperhatikan pakaiannya. Paham Bu? Pakaiannya. Ya, misalnya mau pakai training yang agak besar, yang agak besar. Tapi kalau pakai celana kulot begini, ya lebih bagus. Terus kaosnya di bawah pantat, begitu. Jadi ini kadang-kadang kita melihatnya ya Bu ya, bukan senamnya Bu yang dilarang, pakaiannya. Udah begitu tempatnya di depan jalan, lalu lalang di depan mall, ya Bu ya. Wah, bapak-bapak udah pada ngeliatin, nonton semuanya, kan tahu sendiri, ya. Gitu. Kemarin ada yang nanya Bu ke saya, nih kita pengen kesehatan. Boleh silakan, cuma Ibu jaga, gitu loh Bu. Ya, mau pakai jilbab juga pakai, emang kita orang putih, ditutup auratnya namanya, Ibu, begitu, ya. Iya, pokoknya yang ininya nggak kelihatan, senang nggak apa-apa, yang penting Ibunya nyaman, itu kesehatan. Kenapa tidak? Ya, tidak haram, tadi nanyanya haram, tidak haram senang, yang penting Ibu jaga pakaiannya, begitu. Jangan sampai ketat, di sana meletet, di depan meletet, di belakang meletet, ada bejol-bejol semuanya. Ya kalau anak yang baru yang remaja ya, kalau kita kan anak udah banyak, itu perlu ke depan dadu, ke belakang pantat, turun, ya, belum tadi ada risolnya di belakang. Itu ngaca deh, kalau pakai baju ketat itu kelihatan dulu yang punya risol. Kadang-kadang saya ini Bu, suka lihat yang lewat yang malu, ya Allah, gitu, sampai begitu, gitu loh Bu. Ya sampai seperti itu, gitu, ya. Deh Bu, itu perempuan. Terus kemudian wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umaroti ahsan. Adil pada setiap orang adalah baik. Adil pada seluruh manusia kita, orang itu baik. Tapi adil pada pemerintah itu lebih baik. Umar itu pemerintah. Emang kalau punya pemimpin yang adil enak, ya. Apalagi paham mana yang hak rakyat, mana yang hak dia, begitu. Kita juga begitu. Kita ini semua sebetulnya figur pemimpin. Kita harus tahu mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Makanya jalankan kedua-duanya, antara kewajiban dan hak. Kalau kewajibannya kita sudah jalankan, otomatis haknya pun begitu juga kepada Allah. Kerjakan kewajiban kita, amar ma'ruf nahi munkar. Nanti haknya tanpa kita tuntut, kalau pada Allah ya, Allah akan berikan hak kita.
Ya saya sering lah Bu disampaikan, mungkin Ibu juga udah sedikit agak, saya udah dua kepala. Lihat dalam surat At-Talaq 2:3. Ibu lihat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ingat itu. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tapi yang keduanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah menjalankan perintahnya, artinya meninggalkan larangan dan takut kepada Allah, setiap ibu punya permasalahan serumit, ibaratnya ibu benang kusut dan gitu. Ya Bu, di situ udah penuh. Itu Allah berikan jalan keluarnya, ibu diberikan jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku berikan rezeki dari mana saja yang enggak disangka-sangka. Bu, udah ngerasain saya begitu. Kalau pusing kayak apa, aduh ini masalah demi masalah kan gitu ya. Kita dekatkan diri, waktu setengah malam ibu. Jaga hati, jaga mulut kita. Jangan sampai orang tersakiti. Begitu. Pasti deh Bu rasain. Ada aja ibu jalan keluarnya. Ya, terus kita kan pasrah, akhirnya kita bersandar kepada Allah. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Akan diberikan kecukupan oleh Allah. Coba kita belajar ini. Ini tahun baru. Ya, kita hijrah kepada hal-hal yang cepat stres, yang membuat kita ibu gak pernah ada rasa syukurnya. Di tahun baru ini kita coba belajar seperti itu. Ya, makanya ya itu ada amalan khusus di bulan Rajab. Ya, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dzunubana. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ya, sampaikan deh umurnya Ibu. Sampaikan umurku ini, umur hambaku ini bisa sampai di bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan, syahrul ummati kata Nabi. Ini bulan kita nanti kita berpuasa. Teman-teman kita udah banyak banget di kampung dulu yang meninggal. Ya Allah, nggak selang emaknya, ya terus anaknya. Saya kurang paham gitu. Pokoknya begitu, terus meninggal lagi ini orang terus-terusan itu. Ya Allah. Ya, Bu, paham? Seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul paham, ya. Jadi mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Terus kemudian, Ibu, tadi wal-adlu, wat-taubatu minasyaikhi hasan, walakinnaha minasyababi ahsan. Tobatnya kakek-kakek, di sini kakek-kakek, bisa saja nenek-nenek alias udah pada tua, tobat, Bu, ya. Tapi tobatnya anak muda lebih baik. Dan saya pernah Bu nyampein, kalau pengajian jangan yang lain-lain di share-nya. Pengajian itu kita share, kita video ini Bu Haji Fatimah sering mau share. Oke, iya. Mari penutupan. Nanti tolong ya, yang banyak di videokan, di shootnya, di senternya, yang tua-tua ya Bu Haji. Untuk apa? Motivasi. Ya, dimotivasi. Ya. Nih, yang tua. Alhamdulillah pada hari ini pengajian, pada hari ini Rajaban, pada hari ini penutupan. Yang tua-tua dulu, ya. Kita ini biar gede. Gitu. Ya Bu ya. Alhamdulillah hadir banyak yang sepuhnya. Begitu. Kita sengaja. Begitu Bu, motivasi. Pernah Umi saya begitu, kata dia begitu. Komennya begini, komen. Asal ada yang komen. Ya jelaslah, dia udah tua. Ya kalau ngaji juga pantas. Cuma dia nggak ngomong. Kalau orang udah buat tanah memang udah pantas komen. Begitu Bu. Karena dia juga
udah bau tanah, maksudnya udah. Iya gitu ya Bu. Katanya begitu, komennya begitu Mi, katanya begitu. Saya jadinya nggak videoin lagi deh. Terus berjuang. Saya bilang gitu. Itu pahala tuh. Daripada ibu videoin yang enggak, ya ibu tiktokan, sendiri nyanyi, dibagi-bagiin di grup, kan kita ngeliat Bu. Ya mendingan ikut nih pengajian dia pada hari ini, pelajaran ini, gitu ya Bu. Aku sohibul ibad ya, disertakan dengan itu semangat Bu, hijrah menuju pribadi takwa dan berakhlakul karimah. Pakai kata-kata semangat, biar semangat gitu. Makanya Nabi mengajarkan, lihat dunia hendaknya kamu ke bawah. Untuk melihat akhirat kamu ke atas. Insya Allah Bu, kita bahagia ya, bahagia. Nah itu tadi kalau di center itu, oh iya, aduh saya malu dong, masa yang tua-tua rajin gitu ya Bu, kita yang masih muda, nah itu. Tapi yang komen begitu mah itu dia belum paham ya. Jadi obatnya orang yang udah tua, kakek-kakek maupun nenek-nenek ya Bu ya, itu baik. Tapi lebih baik taubatnya, maksudnya anak-anak muda gitu. Anak muda tidak bener gitu ya Bu ya. Kalau udah waktunya ke masjid, sholat, bergaul juga dengan orang yang soleh-soleh, itu lebih bagus Bu ya. Terus kemudian yang keempat dilihat ya tadi, wal judu al-aghniya hasan walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Orang-orang yang kaya, yang pada kaya, orang kaya yang bermurah hati adalah baik, para kaya gitu. Tetapi ya, lebih baik orang-orang yang pikir, orang yang miskin itu lebih baik. Kalau orang kaya mah ibaratnya kayak tadi tuh, dia mau urut, pantes, namanya juga orang kaya, mau berbuat apa juga, gitu. Tapi ada yang orang miskin, dia nggak mikirin, gitu. Yang penting dia bisa berbagi, itu lebih baik itu. Pahalanya juga lebih gede, lebih besar. Nah ini yang namanya paket komplitnya ingat mati ada di sini. Orang yang ingat mati teh begitu Ibu. Ada orang bukan orang kaya, kalau gue orang nggak punya, nah nggak begitu. Yang orang nggak punya itu lebih baik, pahalanya lebih besar karena dia mau berbagi gitu. Bagus. Dan ya bagus, cuma ada yang lebih bagus gitu. Mudah-mudahan aja kita termasuk ya yang bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau kita mau udah pada tua, bagaimana nih kita supaya ada regenerasi, kita ceritain sama anak kita. Maksudnya bukan ceritain dongeng, bukan. Nih, mama ngaji dengan melalui kitab ini, begini nak, gitu. Nanti dia akan lihat. Jangan ibu aja ini ditaruh di ibu, gitu loh Bu. Anak ibu juga, ibu jadi guru lagi ke anak-anaknya. Karena kita punya prinsip ya Bu, jangan sampai Allah mengingatkan dalam surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu. Kemudian di situ ada kata-kata ahli, keluargamu. Jangan kita aja Bu, biarin yang penting saya mah ibadah. Anak ya udah status nggak mau nurut, ya udah terserah. Jangan, apalagi dengan apa sih yang kita keluarkan dari butun kita, dari rahim kita, sampai anak kita itu betul-betul mau tobat Ibu. Jangan itu sifatnya masa bodoh. Ya, maaf, ada pepatah anak caraka data sawal. Anak yang celaka, emak bapaknya ke bawah-bawah. Bukan sekedar di dunia, Bu, sampai di akhirat. Dan riwayat diceritakan ketika orang tuanya lagi enak, Bu, ucapkan
ya main judi, nggak pernah dilarang. Orang tuaku semuanya enak dengan urusannya. Anaknya nuntut, Bu. Coba bayangin. Aku nggak mau, nggak terima. Panggil orang tuaku seperti itu. Tapi kalau kita di sininya udah kita terus ya Bu ya, kita masukin agama gitu. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang benar, ini yang nggak benar, ya ini yang bagus, ini yang buruk, Ibu. Terus Ibu anak-anak kita sampai anak itu manut, sampai anak itu mau berubah. Jangan Ibu simpan rasa bodoh. Aku sudah dibilangin begini. Doa yang sangat mustajab dari doanya wali-wali, yaitu doa Ibu. Ibu doanya yang keluar dari mulut seorang ibu itu doa yang sangat mustajab. Benar Bu? Ibu ini doanya tidak main-main, manjur, ya. Hanya mudah-mudahan hati-hati kita ketika kita mengeluarkan kata-kata ya untuk anak-anak kita. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang yang curhat gini, pasti punya orang tua, masih ngomong sama orang tua. Jangan kesusahan yang ngomong, minta doa. Jangan bikin hati orang tua itu Ibu sakit sampai mengeluarkan air mata. Bikin orang tua kita senang. Di situ ada kunci sukses karena doanya kita ya kan? Makanya Ibu hati-hati ya. Ridho ridho kak walidain satu mau bersama keluarga. Ridho ilahi karena ridho, murka ilahi karena murkanya. Betul? Makanya kita mudah-mudahan deh jangan sampai orang tua ya Bu. Kadang-kadang kan anak ada yang nyenengin, ada yang nggak nyenengin ya Bu. Iya ada ya. Jangan sampai lepas kontrol itu maksudku. Jangan sampai berkarat. Kalau berkarat lu liatin, nah apalagi begitu, lihat gua ini punya surga, sombong amat. Ada yang gitu nggak? Kalau ada guru di bulan Rajab istighfar, ada tuh yang lu liatin ya, lihat entah begitu. Jadi dia suruh liatin, lihat lu sengsara, apalagi durhaka. Jangan ada kata-kata kalimat begitu orang tua. Bila perut ya Allah, ya Allah, begitu. Jadikan anakku ini anak yang soleh. Jadikan anakku ini anak yang solehan. Begitu. Walaupun di sini kita ada perlu istighfar ya Allah. Ketika kita berdoa, ini dalam keadaan posisi hati lagi tenang. Ini betul deh. Di sujud yang terakhir, baca tuh Bu. Allahumma inni as'aluka husnul. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Kita minta sama Allah. Kita minta ya Allah agar di akhir hayat dalam husnul khotimah kita mati, Bu, ya. Kita tobat, diterima tobat kita sebelum kita mati. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang senantiasa membolak-balikan hati manusia. Aku mohon ya Allah agar hatiku ya supaya berada di jalan-Mu, gitu aja. Taatik artinya di jalan taat kepada Allah. Di agama berarti udah simpelnya di jalan-Mu ya Allah. Lamain tuh sujud Ibu di situ. Ya, sujud yang terakhir. Udah dilaksanain? Sujud yang terakhir. Ya, dilaksanain sujud biar lama. Bu, ini manfaatnya orang yang sujud ketika berlama sujud, insya Allah nggak ada penyakit yang ada di kepala. Pusing, enggak. Kalau kata bahasa saya, migrain, sakit kepala, enggak ada. Karena apa Bu? Orang yang sujud kalau lama itu putaran darahnya masuk ke arah kepala. Tapi kalau yang nggak pernah sujud, maaf Ibu, nggak bakalan ini darah putar ke atas kepala.
Kalau katanya motor mah olinya. Itu olinya kering bener mah. Olinya kering. Setiap nggak ada oli, ini maaf banget. Rasanya gimana? Seret. Nah, biarin aja yang ini seret, yang ini kering. Terserah itu pemahamannya. Nih pintu gerbang. Kalau dia karat kering, susah Bu mendorongnya juga. Udah kalau macam-macam itu asumsinya ya. Ya ini Bu begitu ya. Mudah-mudahan Ibu pada hari ini ya, pelajaran Nasmi Riba diiringi dengan kebetulan ya, Januari ini tahun baru, tapi bukan tahun baru khusus ya. Ini tahun baru umum. Umum itu artinya dunia, ya. Agamanya juga masuk di sini. Tapi tahun baru kita umat Islam Muharram. Ya, kita jadi punya dua tahun baru. Tahun baru kita yang khusus yaitu Muharram. Jadi intinya pokoknya Ibu muhasabah aja terus. Ya, enggak itu apa ya? Enggak itu di bulan tahun baru aja, ya Bu ya. Setiap hari muhasabah. Muhasabah artinya kita menghitung, introspeksi diri. Kita pulang haji mau tidur, itu Bu kita ingat dari mulai kita melek mata sampai kita mau tidur lagi. Ya, kita zikir, tekankan diri kepada Allah. Kita minta ampun, bersalawat kepada Nabi, pergi umroh. Masa mau tidur pergi umroh? Ya itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Bu ya, bersalawat kepada Nabi, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, baca istighfar untuk memberikan mengampuni ya Bu. Di samping kita saudara-saudara kita. Nggak mungkin kan Bu kita pulang mau tidur, maafin gua ya, maafin liring dulu. Ya pulang jam berapa Bu? Ya, astagfirullahaladzim. Ya, itu maksudnya begitu. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, ya, palak dinas, baru doa tidur deh Bu. Gitu, tebang pala, ya, jangan bantalnya jangan terlalu tinggi. Ya itu perputaran. Mama, mereka kalau banget. Ya, begitu emang kita benar Bu. Posisinya diatur, pakaiannya juga diatur. Baju tidur lah Bu, jangan baju yang ketat-ketat. Maksudnya ini, biarkan ini bebas, kasih kebebasan. Dia untuk bergerak, bernapas, gitu. Malah jangan pakai mati BH. Betul. Jangan. Dalaman jangan. Baju jangan yang kayak begini nih, jangan yang kayak begini. Ini jilbab, buka. Biar dia bergerak Ibu. Rambut kita. Karena kalau kita pakai yang begitu susah, napasnya juga. Nah, jadi kasih kebebasan malam, tapi baju dipakai. Baju apa Bu? Ya baju yang enak yang buat tidur gitu. Jangan Ibu, maaf ya Bu, telanjang bulat. Telanjang bulat. Benar Ibu, pernah terjadi Bu. Ya, dia tuh bukan kan habis suami istri buku kita ya. Terus ininya ada orang teriak sebelah kebakaran. Lupa dia gitu. Satu tuh. Yang kedua, kalau kita bulat, telanjang bulat, malaikat rahmat takut Bu. Ibu mau malah salam biarin biar malaikat takut kita bulat. Ijroil nggak takut. Mau bulat deh, mau rapi deh. Karena malaikat Ijroil mah diperintahkan oleh Allah kalau sudah waktunya yang kaya mati. Apalagi yang miskin, yang cakep, yang bohai mati, apalagi yang jelek mati ya Bu. Ya pimpinan orang nomor 1 mati, rakyat pun mati, sama guru mati, jamaah juga mati. Yang namanya kematian itu
Pasti. Makanya biar apik ya Bu. Satu tuh Bu, satu. Yang kedua, maaf apalagi ada campuran. Kalau campuran, campuran dalam arti orang di situ ada mantu, umpamanya ada anak sambung. Sekarang nggak main-main begitu. Setan mah kalau udah ngegoda Bu, dia ada kadang-kadang emak sambung sama anak sambungnya. Betul. Ada itu lagi antara bapak. Ada bapak bener sama anaknya. Maksudnya bapak kandungnya. Iya Bu ya. Ada yang begitu. Makanya kita kudu apik. Kalau memang ada kamar, kamarnya minta nih, ya dipintuin. Gitu, kasih pintu. Itu loh Bu. Kalau ada yang tok, ya bila perlu kan kayak orang-orang barat itu pasti ada yang ginian itu. Ada yang acak kecil tuh orang barat. Tok, enggak kita kan langsung, wah dibuka. Langsung. Itu dilihat dulu, dikontrol. Oh iya, begitu. Siapa? Ya, gitu. Ada yang perlu kita temui, ada yang tidak kita temuin. Itu. Ya, kita kan bisa tahu. Gitu. Nah, ini orang yang suka tamu loh nih. Bilang aja kita, Bu, ya Bu ya, ada yang seperti itu. Kan kalau itu buat kontrol kaca kecil itu, ya. Makanya saya punya kaca banyak, kaca cuma nggak kecil. Nah itu dipakein itu Bu, ada gordengnya. Ada yang tipis, ada yang makanya usahain kaca kalau bisa yang riben ya Bu ya. Kita bisa keluar lihat dia nggak bisa lihat. Jadi kita dulu lihat dulu. Nah kalau kita belum siap kan aurat kita karena ada tamu, umpamanya Bu, kita buru-buru kan. Ibu jangan keluar dulu sebelum pakai piung, pakai kerudung, ya. Jangan nemuin tamu udah, kadang-kadang lagi di belakang langsung maaf ya. Kadang-kadang kita lagi bisa bercanda sama suami, ada tamu langsung rambut masih kusut. Ya, jadi tolong keluar dari pintu rumah kita posisi udah seperti ini, gitu ya. Makanya saya kalau lagi bebenah gitu, ini mau kemana nih? Aduh, ini aku main kebun dari mana? Katanya gitu. Nah itu kan rapi banget. Nah emang begini. Dia pakai cuma itunya yang jadi Bu, nggak begini. Itu pakai bros itu enggak. Kalau rapi apa pakai bros segala ya. Jadi pakai yang jadi, nggak sambil pakai itu Bu. Nanti kalau ada tamu kita nggak kaget lagi. Oh kita lagi pakai gitu. Dia sini masuk kan gitu ya Bu ya. Itu kita enggaknya kita jalan. Yuk kita perbaiki di tahun baru ini ya. Yang belum maksimal ibadah hablum minallah maupun hablum minanasnya, ayo kita maksimalkan ya. Insya Allah kalau ibu udah di majlis taklim itu namanya ada paket tongnya ya. Sama kawan dan pada surat Al-Fatihah kita khususkan untuk juga bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya tadi sudah dengan Ibu Ustazah Yuli ya, almarhum dan almarhumah khususnya diingatkan ya, para orang tua kita ya, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan segera dijadikan Allah dan khairal janah. Dan kita yang sedang sakit juga Ibu melalui ini properti insya Allah ya, penyakit Ibu semuanya akan diangkat ya, akan diangkat, disembuhkan. Kita kan nggak tahu ada apa gitu ya Bu ya, lambung khususnya ya, lambung ibunya hati-hati, mudah-mudahan ya diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup yang senantiasa selalu Allah hidup kepada kita sehingga doa-doa dari dia diijabah. Kita minta panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah hidup kita. Selalu kita mohon agar kita bisa menjadi bangun tidur yang memiliki suatu hasanah bagi keluarga kita, rumah tangga kita, rumah tangga anak-anak kita semuanya sakinah, mawaddah warahmah dan aman dan amanah ya Bu ya. Dan juga anak-anak yang ada di pesantren yang lagi mondok baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama putranya Ibu Ustazah Yuli ya. Kita doain semuanya yang di pokoknya masih Indonesia terus di luar negeri Mesir ya Bu ya, Al-Azhar. Mudah-mudahan Ibu, anak-anak kita yang pada sekolah maupun yang pulang balik dari mulai TPA, TK, SD, SMP, ya SMA sampai ke perguruan tinggi, ya atau yang setara, gitu. Kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan dadanya,
diterangkan hatinya, dibersihkan pikirannya, digampangkan, dimudahkan lisannya, sehingga betul-betul anak keturunan kita itu memiliki ilmu yang barokah, menjadi putra putri harapan kita soleh dan solihah melalui ilmunya yang bermanfaat, Dan kita semua yang ada di sini, ya, khususnya untuk ketua majelis taklim, Ibu Kokong beserta keluarga besar dan para guru-gurunya, Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala nabi yang wakulin yakin sholihan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrat wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila Baghdad wa Syekh Muhammad sama bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikamal Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syifaatil Fatihah. Ya Rabbiyal bala ya Allah, wa ya Rabbiyal bala ya Rahman, wa ya Rabbiyal bala ya Rahim, ya Faridal ham, ya Kashifal gham, ya bari abdi ya ghafir wa yarham. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya mughfirul aqwal wal hasanat ila ahsanil hal wa hassil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majelis Taklim Al-Muslimin Kampung Hulu. Ya muharrija farija anna wa rabbana farijan ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.